Welcome to my channel. Halo, selamat hari Kamis teman-teman semua. Salam sehat juga buat kalian dan selamat datang di channel Bung Harpa. Ya, seperti judul yang mungkin kalian sudah baca, kalau tidak berubah, gue akan bikin judulnya Mass Hilgers, curi poin dari kandang tuyul merah. Karena memang pertandingannya sangat seru banget dan gue juga live reaction, menarik banget ya, banyak interaksi yang terjadi dengan netizen juga. Jadi banyak yang ngaku juga ternyata walaupun dia fans MU, mereka dukung Twente kemarin. Dan yang kedua, mereka bilang atau gue juga termasuk, baru kali ini nonton bola nontonnya Twente dan sampai habis dan dukung Twente. Karena apalagi kalau bukan karena ada Mass Hilgers ya. Ini satu pertandingan yang memang sangat kita nanti-nanti. Selain juga mungkin memang lawannya juga tim besar MU, walaupun sekarang lagi terpuruk ya. Tapi yang paling menjadi concern kita adalah tentunya Mass Hilgers yang kemarin menjadi mimpi buruk ya bagi Christian Eriksen dan kawan-kawan. Meskipun memang MU sempat unggul lebih dulu di menit ke-35 melalui sontekan dari Christian Eriksen. Ini turun minum 1-0, MU memimpin. Tapi memang Twente mainnya bagus banget ya, mereka tidak panik, mereka juga solid dalam bertahan. Dan kemudian di menit ke-68 ya kalau nggak salah, menit 68 melalui sebuah serangan balik. Ini serangan baliknya Twente itu bahaya banget ya. Jadi serangan balik memang sempat direbut bolanya, tapi kemudian di recover lagi, kemudian langsung dikirim ke Sam Lammers dan langsung dihujam dengan kaki kiri keras ke tiang dekat dari Andre Onana. Andre Onana kemarin ya ada 2-3 kali penyelamatan lah, tapi memang pertahanan dari Twente ini yang menjadi sorotan. Bukan karena ada Mass Hilgers, bukan karena dia adalah calon pemain tim nasional kita, tapi memang kemarin mainnya bagus. Ya, meskipun ada satu catatan di awal-awal ya, babak yang pertama tuh dia hampir bunuh diri. Dia halau bola, menjaga bola tuh diangkat ya kalau nggak salah, diarahkan ke Zirkzee, tapi kemudian Mass Hilgers yang memang menjaga Zirkzee itu membuang bola itu justru mengarah ke gawang sendiri. Untung kipernya Unnerstahl ya, kiper dari Jerman ini, yang kiper gondrong kayak siapa tuh dulu yang blunder tuh, gue lupa. Itu piawai lah ya, dia cepat sigap menghalau dan akhirnya tidak ada kebobolan, meskipun akhirnya kebobolan juga ya melalui Christian Eriksen, tapi itu tadi dibalas oleh Sam Lammers ya di menit ke-68. Dan ini tentunya menjadi satu hasil yang menyenangkan buat kita. Bagaimana kita lihat ini merupakan pertandingan pertama Twente di Europa League musim ini ya. Kita sebagai informasi aja, Twente ini adalah lungsuran dari playoff Champions League. Jadi musim lalu Twente ini finish di peringkat ketiga sehingga masuk kualifikasi kalau nggak salah round 3 ya. UCL musim ini, tapi memang harus mengakui Salzburg ya. Meskipun di laga yang kedua itu waktu di Twente itu Twente menahan imbang 3-3 ya, Hilgersnya cetak 1 gol, tapi mereka gagal dan akhirnya lungsur ke Europa League. Dan ternyata memang ada bagusnya juga ya, kita lihat bagaimana mereka berhasil ya menunjukkan kelas mereka, dan mereka juga berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah tim papan atas Eredivisie. Saat ini pun mereka ada di peringkat ke-4 ya kalau gue nggak salah. Ya, 4 di bawah PSV, Ajax dan Utrecht. Dan tentunya ini juga gak heran ya, minggu lalu mereka bisa menang 5-0 dari klubnya Tom Hyle di kandang Almer City. Ya memang kualitas mereka sangat luar biasa ya. Kemudian juga penampilan dari lini belakang, lagi-lagi Sol Hilgers ini juga sangat kompak ya. Berarti dalam 4 laga terakhir itu Twente hanya kebobolan 2 kali ya. Jadi dalam 2 pertandingan sebelum ini kan clean sheet ya, lawan Heerenveen dan juga lawan Almer City. Dan Hilgers ini hanya mengantongi 1 kartu kuning. Jadi untuk ukuran back ini menurut gue sangat kita bukan hanya melihat seorang back yang bisa menjaga gawangnya atau pertahanannya clean sheet, tapi juga kita lihat secara main dia sangat firm ya, nggak asal main tebas, nggak seperti mungkin Lisandro Martinez mungkin ya, atau Sergio Ramos bagus tapi sering kartu kuning atau kartu merah. Ya bayangin
kita akan ya mudah-mudahan nanti lancar proses naturalisasinya. Kita punya pemain ya yang bisa mencuri 1 poin dari Old Trafford, kemudian juga tidak kena kartu kuning dan hanya kebobolan 1 dan mainnya bagus ya. Berapa kali dia menghalau bola-bola atas ya. Ini juga akan menjadi kepentingan kita, keperluan kita nanti ketika menghadapi Bahrain yang tingginya biasalah ya, pemain Timur Tengah itu kan menjulang ya. Ini sangat penting, sangat diperlukan ya, dan akan menjadi perfect kalau nanti di sana tentunya ada Bang Jai, kemudian ada Hilgers dan juga ada Justin Hubner atau Rizky Ridho ya, tergantung nanti mau yang dipakai siapa dan tergantung juga Senin, Selasa, Rabu depan sampai Kamis nanti apakah dia bisa on time atau in time pindah federasi dan juga didaftarkan ke AFC untuk bisa membela Indonesia menghadapi Bahrain dan China. Nah, kembali ke pertandingan kemarin, kita bisa menilai pentingnya 1 poin dari Old Trafford dari kandang tuyul merah. Ini adalah ketika pertandingan selesai. Ya, kita lihat bagaimana fans yang datang nggak sia-sia dari Twente. Mungkin ada yang naik pesawat, mungkin ada yang naik darat dan sebagainya. Mungkin juga naik Eurostar sampai London terus naik lagi ke Manchester, naik overground. Ini mereka sangat happy banget. Setelah pertandingan fans MU itu ngeloyor pulang. Sementara fans Twente itu bernyanyi, bersorak-sorai, pemainnya juga kelihatan happy dan termasuk Hilgers yang memberikan bukan standing applause ya, memberikan penghormatan kepada fans away yang datang mendukung mereka yang memang gak sia-sia dukungan mereka ya. Penampilan dari Hilgers dan kawan-kawan sangat kompak banget dengan materi pemain yang ya jauh lah dibandingkan MU, tapi mereka bisa bermain sesuai kapasitas mereka. Nah, ini juga mungkin yang harus diterapkan setiap pemain bola di setiap klub sebenarnya, termasuk timnas kita juga nanti, dan itu sudah diterapkan menurut gue ya. Kalau sedikit kita tarik ke timnas, misalnya ketika menghadapi Arab Saudi, ketika menghadapi Australia, kita bermain sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan target kita, ya. Jadi nggak ngoyo gitu ya, nggak maksa, nggak muluk-muluk, dan hasilnya kita lihat ya, kita bisa menahan imbang 2 raksasa Asia, 2 langganan Piala Dunia, Saudi dan juga Australia, terutama Saudi kita main away kan di Jeddah, dan ini menjadi modal penting kalau nanti kita juga bisa tampil brilian ya di kandang Bahrain dan juga di Qingdao di China menghadapi China. Mudah-mudahan kita dapat minimal 4 poin kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke Hilgers, mudah-mudahan waktu live reaction gue sempat bilang dengan hasil ini jangan-jangan klubnya Twente mungkin jadi berbaik hati nih. Ya udahlah, sumpahnya diambilnya hari Jumat aja dengan Eliano Reinders. Jadi mudah-mudahan bisa secepat mungkin ya. Tapi ini kan hanya imajinasi ya, imajinasi harapan. Tapi ya kalau enggak tetaplah mudah-mudahan in time. Hari Senin itu disumpah rencananya. Jadi gua nggak tahu apakah Kemenunkam dan delegasinya dan juga imigrasi sudah terbang ke sana. Gua rasa mungkin belum ya. Mungkin hari Jumat atau Sabtu mungkin, sehingga Senin nanti bisa langsung dilaksanakan pengangkatan sumpah dan langsung Selasa atau Kamis tanggal 1 dan 2 Oktober mudah-mudahan bisa diurus pindah federasi, dan hari Kamis tanggal berapa Kamis ya? 30 1 2 3 kalau nggak salah, pokoknya hari Kamis minggu depan lah itu bisa didaftarkan ke KFC untuk bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia. Nah, untuk ke selanjutnya persiapan dari Twente ya, Hilgers itu masih ada hari Minggu itu mereka akan main di kandang menghadapi Nah Breda. Ini tentunya tim yang di atas kertas bisa diungguli ya oleh Twente, tapi kita nggak tahu. Yang pasti kita ingin terus agar Mas Hilgers bisa mendapatkan tempat utama dan tentunya juga bermain di level tertinggi. Syukur-syukur musim depan bisa dibeli mungkin PSV Eindhoven, mungkin dibeli West Ham. Yang penting Hilgers itu mendapatkan tempat yang utama, tempat reguler ini yang paling penting, dan tentunya juga Eliano Reinders ya, supaya juga kita tahu dia nggak reguler ya di Zwolle. Semoga dia bisa menembus tempat utama supaya juga dia bisa perform dan juga bugar ketika nanti membela timnas Indonesia. Nah, kira-kira itu dia penampilan yang gemilang dari Wong Kawanua yang berhasil goyang dompet ya di Old Trafford dan membawa 1 poin dari kandang tuyul merah ya. Semoga penampilan dia terus berkembang juga dan tentunya juga bisa berkontribusi ke tim nasional kita yang sedang bermimpi, merajut mimpi menapaki anak tangga untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam
sejarah. Oke teman-teman, tinggalkan komen kalian buat kalian yang punya pendapat, opini, setuju nggak setuju, senang atau apapun itu. Dan jangan lupa ya, nyalakan loncengnya. Kenapa? Supaya kalian selalu terupdate dan juga ternotifikasi kalau ada video-video gue yang terbaru. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan ini hari Kamis, mungkin kalian sebagian besar dari kalian akan beraktivitas, kuliah, sekolah, kerja, apapun itu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya, dan sampai nanti. Bye bye.